Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas 7 saham yang diobrol oleh bandar asing besar-besaran di awal 2025. Tentu saja ini versi Saham Hijau dengan screener kami yang menggunakan sekuritas Stockbit ya. Sebelum lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Dan kalau Anda ingin info layanan kami, bisa cek di link deskripsi, siapa tahu bisa membantu. Tentu saja disclaimer on, bukan berarti Anda harus menjual. Ini yang menjadi catatan, karena khawatir kami ketika kami mengeluarkan ini Anda buru-buru menjual, belum tentu. Karena kadang-kadang ketika asing keluar, harga itu berarti sudah berada di very bottom. Kemudian asing masuk, naik lagi. Cuman kan kita bicara waktunya, kita nggak tahu ya. Yang pertama adalah saham Bank Mandiri. Jadi cukup unik ya, perbankan ini diobral habis-habisan. Ya, salah satunya Bank Mandiri. Padahal dividennya juga gede, kinerjanya kalau menurut kami BMRI itu ya tidak jelek-jelek amat lah. Tapi tidak menjadi juru selamat ya, tetap diobral. Anda bisa lihat ini, saya sengaja menggunakan all investor di sini karena kelihatan sekali AKZP yang membuang dengan habis-habisan, dan kemudian yang menerima ya memang ada KZ juga, cuman tentu saja XL ya. XL ini dikenal sebagai brokernya sekuritasnya retail ya, XL ini. Jadi banyak yang beli dari retail. Ya memang saham bank itu kalau secara durasi jangka panjang biasanya naik lagi. Jadi memanfaatkan momentum ini untuk membeli. Yang berikutnya adalah Bank BRI. Nah, kalau kita bicara dari segi kinerja antara Bank BRI sama Bank Mandiri, memang BRI ini tidak bagus-bagus amat. Ya, karena itu BRI ini sudah diobral habis-habisan jauh sebelum periode April, di mana banyak saham yang dibuang oleh asing BRI ini, sehingga ya penurunannya luar biasa. Dan mari kita lihat yang menjual ya, ZP, KZ, AK, BAU lengkap. Kalau ini sudah lengkap, sudah sah. Kalau ini big distribution. Cuman ya perlu diketahui, kemarin ketika UPS tahu kami itu ada beredar foto Pak LKH yang berada di UPS ini, sehingga bisa dikatakan dia memanfaatkan momentum ini ya. Jadi asal kuat-kuatan waktu kalau menurut saya, kalau persoalan saham perbankan yang sudah diobral habis ya, sudah diobral habis. Berikutnya adalah Adro. Nah, ini yang unik. Kemarin kita menyampaikan bahwasanya saham yang banyak diakumulasi asing itu ADI. Tapi fakta lain, ternyata yang diobral itu adalah Adro. Jadi kalau kita pakai logika, berarti asing ini jual Adro, beli ADI. Kalau kita lihat dari distribusi yang ada sekarang, saya sengaja ini sekarang full di fokus di foreign, yang ini ya. Anda bisa lihat ZP, BK, RX ini udah bersatu ini. Ya, meskipun masih ada AK dan KZ di sini, tapi jualannya itu gede banget. Kenapa saya katakan gede? Kita bandingkan aja 81 banding 7 nggak ada apa-apanya. BK 31 banding 5 nggak ada apa-apanya. RX 13 ini OP, full OP ini. Ya. Jadi seperti itu. Kalau Anda bertanya tuh, saya kalau pegang Adro bagaimana ya? Anda putuskan sendirilah. Silahkan. Yang berikutnya adalah Buka. Ya, saham Bukalapak. Saham Bukalapak itu setahu kami ya, sekarang itu proses shifting bisnis dari jualan, dulu punya apa namanya e-commerce, kemudian sekarang ada game dan lain-lain lah. Ini juga dibuang asing dengan sangat besar, ZP, AK ya. Yang unik adalah, yang unik dari saham ini, dia tidak jebol sangat dalam. Ini kan one man ya. Bandingkan sama BBRI ya, atau Bank Mandiri yang satu one week aja itu udah minus 10%. Kalau Buka satu bulan itu minus hanya 2,93% lah. Kuat juga ini, saham ini kuat juga. Cashnya gede banget loh Buka itu.
Yang berikutnya adalah ITMG. Nah, ini juga unik ya. Adro ITMG itu kan dikenal sebagai saham-saham batubara. Ya walaupun Adro sekarang batubaranya di AADI, tapi ITMG juga dikenal sebagai batubara yang bagus. Itu juga dibuang oleh asing dengan nominal yang cukup besar. ZPAK ini jualannya gede banget. Ini ya foreign ya. Saya menduga momentum batubara tahun ini belum dapat ya. Karena Cina setahu kami itu eksplorasi batubara juga lumayan gede. Amerika juga mengumumkan mau eksplorasi batubara gede. Kemudian demandnya masih so-so lah. Yang berikutnya BRIS. Nah, ini unik BRIS itu. Kenapa? Kami sudah pernah mereview BRIS ya. BRIS itu yang kinerjanya selalu tumbuh. Perbankan, kita bicara perbankan dibanding yang lainnya ya karena banyak faktor. Anda lihat aja video kami yang lengkap. Tapi juga tidak selamat dari kutukan asing ya. Anda bisa lihat ini AKZP AI, tapi khusus untuk BRIS. Ini kan screener kami itu kan berbicara besarnya distribusi kan. Cuman yang unik adalah BK ini untuk di BRIS dia akumulasi lumayan besar ya, akumulasi lumayan besar. Makanya di sini top one-nya normal distribution kan. Ya, jadi seperti itu. Yang berikutnya adalah SMGR. SMGR ini menurut kami ya, aduh, menyakitkan. Kenapa saya katakan menyakitkan dan sulit diprediksi dan sulit masuk akal? Anda lihat aja kinerjanya. Labanya itu miris sekali. Perusahaan sebesar Semen Indonesia, labanya hanya Anda intip lah. Gak tega saya nyebutnya. Saya juga sedih sekali. SMGR ini tentu saja karena kinerjanya tidak begitu bagus, maka pada akhirnya dibuang. Buangannya sangat banyak. Sangat banyak, AKXCP sangat banyak. Jadi seperti itu, ini sekali lagi bukan berarti Anda harus jual, tidak. Anda putuskan sendiri mana saham-saham yang menjadi pertimbangan untuk Anda bisa beli, silahkan. Atau Anda mau kurangi, silahkan. Tapi ini info yang bisa kami sajikan berdasarkan screener yang sudah kami lakukan. Bisa saja screener Anda akan menghasilkan hasil yang berbeda karena value yang kita tetapkan bisa jadi berbeda. Sampai ketemu lagi, terima kasih banyak. Cantumkan di kolom komentar kalau Anda keberatan atau usul. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.